Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SMTV, jumpa lagi bersama kami dalam program Tokjil, kajian Islami jelang buka puasa dalam kegiatan besar Gema Ramadan Suara Muhammadiyah, Ramadan Berkah menuju Mardatilah. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Ustadzah Saibah, MPD dari SMP Unggulan Aisyah Bantul. Ya, kemarin kita ngomong tentang infak dan sodakoh, kali ini kita akan membicarakan tentang zakat. Jadi siapa yang sebenarnya diwajibkan zakat fitri gitu ya, dan siapa yang memperoleh itu, nanti akan diulas secara detail oleh Ustadzah Saibah. Tapi sebelum itu, pemirsa SMTV, kami ingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube SMTV biar semakin meriah gitu ya, dan dikunjungi oleh banyak orang. Langsung saja kepada Ustadzah Saibah, kami persilahkan untuk menyampaikan kultumnya sore hari ini. Oke, jazakallah khair kepada Ustadz Ganjar. Saya menyapa dulu ya. Halo pemirsa SMTV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak lupa saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian apapun kita harus mengucapkan, selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, kesehatan, nikmat harta mungkin ya, atau Allah memberikan kita umur yang panjang, tapi yang paling penting adalah umur yang berkah. Dan pada saat ini kita kembali lagi di bulan suci Ramadan, yang dimana itu sangat dirindukan oleh semua umat muslim. Dan sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir. Pemirsa SMTV dimanapun berada gitu ya, pada hari ini kita akan membahas tentang zakat ya, membahas tentang zakat. Sebelumnya pasti kalau zakat itu berhubungan dengan Idul Fitri. Ya, jadi kalau seumpama kita membahas tentang Idul Fitri, maka berbinarlah perasaan kita, maka berbinarlah wajah kita, karena pada saat itu merupakan hari kemenangan umat Islam, istilahnya seperti itu. Ketika 1 bulan kita sudah berpuasa secara full, maka di hari yang fitri itu kita kembali lagi, kita banyak menikmati mungkin ya, menikmati makanan, istilahnya seperti itu. Dan terbukti bahwa di Idul Fitri itu banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang untuk melaksanakan mudik, istilahnya pulang kampung, dan banyak sekali parsel-parsel gitu banyak sekali parsel-parsel yang dijual oleh orang-orang untuk sebagai buah tangan untuk bersilaturahim seperti itu. Tetapi di situ yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa di hari raya Idul Fitri itu adalah bagaimana kita meraih kemenangan ya, meraih kemenangan ketika sudah kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa seperti itu. Dan yang paling penting sebelum menjelang Idul Fitri itu ada yang harus kita tunaikan sebagai kaum muslimin. Jadi jangan makan-makan sendiri gitu, jangan bersilaturahim dan bahagia sendiri bersama saudara maupun tetangga, tetapi ada satu hal yang harus kita tunaikan, yakni zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi kalau berkaitan dengan zakat fitrah itu maka juga akan berkaitan dengan bagaimana cara kita membahagiakan, istilahnya membahagiakan orang di sekeliling kita yang mungkin ekonominya di bawah kita, istilahnya seperti itu. Karena banyak sekali Ustadz, saya ketika melihat gitu istilahnya, ketika kita mau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, itu ternyata masih banyak orang yang mohon maaf mengemis di jalan-jalan karena untuk meminta kepada orang yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sehingga kan mereka tidak istilahnya tidak bahagia pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat itu ternyata masih banyak orang yang meminta. Nah, dan ini yang harus kita
apa namanya sadari sebagai umat muslim bagaimana kita harus membersihkan jiwa kita istilahnya, di mana itu juga disampaikan ya oleh Ibnu Abbas oleh Ibnu Abbas tentang kewajiban seorang muslim yang mau melaksanakan apa namanya zakat, diharuskan untuk zakat karena sebagaimana harus mensucikan dirinya ya pada saat bulan puasa. Mungkin saja pada saat bulan puasa kita berkata-kata keji, ya di situ disampaikan seperti itu, berkata keji, dan ini untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin. Nah, yang dimana juga ada ketentuannya, diceritakan juga oleh Ibnu Abbas. Jadi apa namanya ketentuannya adalah ketika kita memberikan zakat sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Tetapi ketika kita itu memberikan zakat pada saat istilahnya setelah sholat Idul Fitri, maka zakat itu dianggap sebagai sodakoh sebagaimana sodakoh yang lain. Itu. Jadi itu hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, jadi seperti itu pentingnya kita mengetahui bagaimana waktu-waktu yang diharuskan untuk zakat seperti itu. Nah, kita kembali lagi kalau berbicara tentang Idul Fitri, di situ ada banyak sekali dimensi sosialnya. Dimensi sosialnya kenapa gitu kan? Di hari raya Idul Fitri itu bagaimana kita bisa saling berbahagia, saling silaturahimnya itu tertata, intinya nggak boleh ada yang sampai pada saat Idul Fitri masih mendiamkan tetangganya. Jadi kalau seumpama saya mungkin ada dendam sama ustadz gitu ya, nauzubillah ya, ada dendam sama ustadz dan ternyata pada saat Idul Fitri itu saya tidak mengucapkan selamat, menyambut kemenangan, malah tetap menggunjing dan sebagainya. Itu astagfirullahaladzim ya, itu nggak boleh teman-teman. Jadi nggak boleh seperti itu pada saat Idul Fitri, karena itu juga bisa menjadi penghambat kita tidak diberikannya pahala oleh Allah. Karena pada saat setelah dikatakan pada bulan Ramadan itu adalah bulan pembelajaran, istilahnya seperti itu. Kalau seumpama kita masih saja di Idul Fitri itu hatinya itu masih tidak tertata, maka kita lihat dulu bagaimana kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu dimensi sosialnya ya, jadi harus saling memperbanyak silaturahim. Dan yang selanjutnya kalau berkaitan dengan zakat ya, banyak sekali teman-teman muslim saya yang masih bertanya tentang bagaimana sih emang sebenarnya zakat itu wajib nggak sih? Nah itu ya, jadi terus yang kedua adalah bagaimana sih takaran-takaran zakat? Istilahnya seperti itu Ustadz. Terus bagaimana tentang boleh nggak sih kalau zakat itu menggunakan uang? Ada yang seperti itu. Jadi masih ada pertanyaan seperti itu. Maka yang perlu kita ketahui bahwa zakat fitri itu hukumnya wajib. Tadi yang sudah disampaikan di sebuah hadis ya. Jadi Ibnu Abbas ya tadi sudah mengatakan bahwa di situ Rasulullah mengatakan ternyata zakat itu untuk membersihkan jiwa kita gitu, dan ternyata itu hukumnya wajib. Bahkan ada salah satu ulama yang menganjurkan atau memberikan pendapat bahwa jiwa, istilahnya kayak gitu, jiwa janin yang masih berada dalam kandungan itu dikenakan zakat. Tetapi hal itu ditolak oleh jumhur ulama. Kenapa ditolak? Karena Rasulullah SAW pada masa itu tidak pernah mempraktikkan itu. Jadi zakat itu wajib untuk siapa? Orang yang sepuh. Nah, jadi ya contohnya orang yang sepuh. Terus orang yang sudah dewasa, anak yang masih remaja, bahkan anak kecil. Ya, bayi pun kalau dia lahir sebelum dia itu Idul Fitri, maka dia dikenakan zakat. Itu artinya semua orang diwajibkan zakat. Iya, semua orang diwajibkan zakat. Nggak melihat umur, tidak melihat umur. Kalau kemampuan? Kalau kemampuan itu bagaimana gitu kan? Karena kalau di zakat mal itu ada 8 golongan, istilahnya seperti itu. Tetapi kalau untuk zakat ya itu hanya diperuntukkan untuk orang yang fakir. Istilahnya pada saat itu mereka benar-benar tidak ada yang untuk dimakan gitu istilahnya. Untuk apa? Untuk siapa gitu? Kemampuannya orang yang miskin tetapi pada saat itu dia masih bisa untuk makan, maka dia masih dikenakan zakat. Istilahnya seperti itu. Untuk apa gitu? Makanya kan takaran zakat ini kembali lagi pada takaran zakatnya. Kan ada yang tanya takaran zakatnya tuh gimana gitu kan. Ada yang mengatakan emang ulama berbeda pendapat. Ada yang 2,7, ada yang 2,8 istilahnya seperti itu. Tapi di Indonesia itu sudah ditetapkan bahwa takaran zakat itu adalah 2,5 kg beras. Kenapa seperti itu?
Nah, kenapa seperti itu? Karena kita berbicara lagi tentang kemampuan. Nah, jadi itu sudah menjadi takaran dan itu sudah diukur bagaimana kayak berat beras, perbedaan berat beras, terus sama mungkin ada kekurangan timbangan. Kalau kita mampu dan lebih dari itu. Kalau kita mampu dan lebih dari itu. Kan itu kan 2,5 kilo. Nah, kita lebih dari itu. Gitu. Ya, jadi biasanya kan untuk melebihi, istilahnya takut kalau ini kurang gitu ya. Kalau mampu dari itu, ya monggo silahkan. Tapi mungkin takarannya nanti akan dijadikan sodakoh, istilahnya gitu. Jadi nanti akan dijadikan sodakoh karena prinsipnya itu kan ya, prinsipnya 2,5 itu kalau di Indonesia istilahnya. Tapi nanti memang banyak perbedaan pendapat, istilahnya itu ya. Terus yang selanjutnya, boleh nggak sih kalau pakai uang? Nah, itu. Nah, kita melihat kembali ya pemirsa. Yang pertama adalah sekarang itu ekonomi di Indonesia itu bukan ekonomi barter, tetapi sudah ekonomi uang, istilahnya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah memang banyak perbedaan pendapat, bahkan itu kalau di Indonesia beras, tetapi kalau di negara yang lain itu bisa gandum, istilahnya kayak gitu ya, makanan pokok. Makanan pokok. Tapi boleh nggak sih kalau menggunakan uang? Kita mengambil dari beberapa ulama gitu ya, beberapa ulama yang menyebutkan Imam Hanafi juga ya. Jadi ada boleh menggunakan uang, istilahnya boleh menggunakan uang karena memang mungkin saja uang itu lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ada juga ulama yang silakan menggunakan uang tetapi dipakainya ke penyalur zakat, amil zakat ya. Jadi penyalur zakat, terus nanti di penyalur zakat itu dibelikannya beras. Ada pendapat yang seperti itu. Memang, tapi intinya kita mengambil langkah yang di tengah-tengah. Biasanya yang seperti itu ya. Kita mengambil langkah-langkah yang di tengah dan memang untuk lebih memudahkan. Setelah itu karena kita ngomongin nggak hanya ngomongin masa dulu, tetapi masa sekarang apa sih yang dibutuhkan oleh orang itu. Artinya sebenarnya kalau uang, wujudnya uang itu sebenarnya kan lebih ini ya, artinya lebih fleksibel gitu. Iya, lebih fleksibel. Jadi penerima itu kan nanti bisa buat apa? Buat apa? Iya itu. Jadi kayak bukan mudaran, istilahnya maslahahnya. Iya, betul. Maslahahnya mungkin di situ ukuran 2,5 kg itu biasa kalau kita sekarang kalau kita berasnya yang mahal, istilahnya yang mahal itu kan bisa sampai 50.000, intinya seperti itu. Tapi kan mungkin saja di situ pada saat itu si fakir ini sudah dapat dari orang lain dan pengen sekali membelikan daging ataupun apa, itu kan bisa istilahnya. Jadi kita ngambil dari maslahahnya seperti apa gitu. Itu ya. Terus yang selanjutnya adalah kenapa sih kok kita itu intinya kenapa kita kok bisa disuruh zakat pada saat Idul Fitri? Yang pertama itu tadi untuk membersihkan jiwa, karena kadang kita nggak tahu ya, kita itu sombong pada saat bulan Ramadan gitu istilahnya. Terus yang selanjutnya adalah untuk bisa membahagiakan, ya itu kembali lagi ya ke bahwa manusia itu juga hablum minan nas, ya gitu kan ya, hablum minan nas. Nah, jadi kembali lagi bagaimana kita bisa membahagiakan orang di sekitar kita gitu. Nggak harus orang lain gitu kan, nggak harus orang lain, tapi saudara kita yang mungkin fakir gitu, kita harus beri zakat seperti itu. Intinya seperti itu. Dan kenapa mungkin ya kok bisa kenapa kok harus ada penyalur zakat gitu istilahnya, biar kita tuh nggak bingung istilahnya. Kita kan nggak pernah tahu, bahkan biasanya kan kalau di kampung itu malam takbiran itu kan bingung, ini mau disalurkan ke siapa Iya, betul. Terus nggak semua orang yang paham tentang ini nih siapa sih yang penerimanya, mustahiknya siapa gitu kan. Nggak semua orang, takutnya nanti dikasihnya ke orang yang kaya gitu kan. Nah itu fungsinya amil di situ. Iya, fungsinya amil zakat itu di situ. Jadi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya ketika kita sudah dikasih kesediaan untuk amil zakat, maka lebih baik dikasihkannya ke amil zakat. Insya Allah namanya amil zakat pasti amanah, istilahnya seperti itu. Itu ya. Dan untuk tidak terjadi kesenjangan antara yang fakir dan antara yang punya, istilahnya seperti itu. Itu untuk zakat. Mungkin ini lebih kepada bagaimana kita merefleksikan zakat itu untuk kita. Jadi di Idul Fitri itu tidak hanya bahagia sendirian, istilahnya kayak gitu. Itu ya Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ustadzah Saibah. Itulah penuturannya tentang zakat. Jadi menyambut Idul Fitri, menyambut kemenangan, menyambut kebahagiaan gitu ya. Tapi
zakat itu mengingatkan gitu ya. Jadi kita menyambut Idul Fitri, menyambut kemenangan, menyambut kebahagiaan itu tidak sendiri, tapi dengan bersama-sama. Nah, zakat itu dalam rangka itu. Jadi kemenangan yang kita rasakan itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Ustadzah Saibah dari SMP Unggulan Aisyah Bantul yang sudah menemani kita sore hari ini. Pemirsa SMTV, kita akan jumpa lagi pada episode Talkjil berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang, terus maju, bisa bersaing dengan yang lain. Amin. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin seluruh dunia. Selama masa Ramadan dan persiapan Lebaran, toko Suara Muhammadiyah juga akan menghadirkan berbagai tren busana muslim terbaru untuk kebutuhan pakaian muslim pria dan wanita. Ayo, belanja busana muslim terbaru paling elegan untuk Ramadan tahun ini. Temukan semua kebutuhan busana muslim Anda hanya di toko Suara Muhammadiyah.